Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rejita Sari dari kelas 11 TKI 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang virtual machine with VirtualBox. Kemudian di sini ada pengenalannya. Di sini ada CPU, memori, NIC, dan disk. Ini adalah bentuk hardware dari laptop kita. Kemudian diinstal lagi operating system yang di dalamnya itu ada beberapa aplikasi. Kemudian di sisi kanan ini tuh pakai virtual machine, sedangkan yang di sisi kiri ini tuh tidak pakai. Nah, di sini ada hardware-nya. Kemudian di atas itu akan diinstal hypervisor. Contohnya itu ada ESX Server. Lalu baru bisa membuat VMware. Ini ada arsitektur virtual machine. Yang pertama ada bare metal arsitektur dan hosted arsitektur. Untuk yang bare metal arsitektur ini, setelah hardware langsung diinstal hypervisor dan membuat VMware. Untuk contoh yang bare metal arsitektur itu ada Proxmox dan ESXi. Kemudian untuk yang hosted arsitektur, setelah hardware itu download host OS, setelah itu baru hypervisor dan membuat VMware. Untuk contohnya itu ada VMware Workstation. Manfaat virtual machine yang pertama adalah memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa sistem operasi yang berbeda secara bersamaan pada satu perangkat keras fisik. Ini bermanfaat untuk pengembangan perangkat lunak, pengujian, isolasi lingkungan, dan optimalisasi pengguna sumber daya. Jadi virtual machine itu ibaratnya kita seperti membuat komputer virtual di atas komputer atau server kita. Keuntungan utama dari virtual machine termasuk isolasi lingkungan, penghematan energi, efisiensi penggunaan perangkat keras, pengurangan biaya, dan fleksibilitas dalam pengelola dan pengalokasian sumber daya. Basic tool for VirtualBox yang pertama ada clone. Clone itu berarti membuat salinan identik dari mesin virtual yang sudah ada. Ini membawa semua konfigurasi, sistem operasi, perangkat lunak, dan data ke dalam mesin virtual baru. Kemudian ada snapshot. Snapshot itu adalah salinan dari status mesin virtual pada titik tertentu. Ini memungkinkan kita kembali ke kondisi tersebut jadi jika terjadi masalah. Kemudian ada export. Export adalah menghasilkan salinan lengkap dari mesin virtual dalam bentuk arsip. Ini memungkinkan berbagi atau mengimpor mesin virtual ke komputer lain. Kemudian ada import. Import adalah mengambil mesin virtual dari file arsip yang sebelumnya diekspor. Untuk membuat VMware baru, kita bisa buka VirtualBox dan kita pilih new. Sebelum itu kita pastikan download Ubuntu terlebih dahulu. Kalian bisa pergi ke Chrome lalu Ubuntu server ISO. Kemudian pilih yang localhost. Setelah itu pilih yang server install image. Ini ya. Sini saya sudah menggunakan. Jadi kita tinggal klik new. Kemudian untuk namanya kita akan beri Ubuntu. Nah, untuk tipe dan subtype sama versinya itu akan otomatis mengikuti ya. Kemudian kita finish. Setelah itu kita pergi ke setting. Kemudian kita pilih yang empty. Setelah itu kita klik yang biru ini. Kemudian choose a disk file. Setelah itu kita masukkan Ubuntunya. Kemudian kita oke. Setelah itu kita bisa start.
Nah, untuk bahasanya saya akan pilih bahasa Inggris. Kemudian kita bisa enter. Untuk bagian installer update-nya, kita pilih yang continue without update. Karena kita tidak akan membuat installer yang baru. Kita bisa enter. Untuk layout dan variannya sudah sesuai bahasa Inggris, jadi kita bisa tinggal down. Ini juga tinggal down saja. Kemudian untuk proxy-nya tinggal down juga. Ini juga down. Kemudian untuk ini kita tinggal klik tanda bawah sampai ke down, lalu enter. Ini langsung down saja. Kemudian pilih yang continue. Untuk username-nya kita bisa bebas ya. Sini saya akan menggunakan akademi sekolahan. Kemudian ininya untuk username-nya adalah sekolahan. Dan passwordnya itu bebas ya. Kemudian kita down. Nah, untuk ininya kita akan menggunakan install open SSH server. Kita bisa klik spasi, lalu kita tinggal ke bawah dan down. Untuk ini kita langsung skip saja, lalu down. Ini sedang instalasi, jadi kita bisa menunggu terlebih dahulu. Kemudian kita bisa reboot now. Ini ada prosesnya ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah bisa login ya. Kita masukkan username-nya yaitu sekolahan. Kemudian passwordnya. Untuk passwordnya memang tidak terlihat ya teman-teman. Setelah itu agar lebih rapi, kita bisa ketik clear. Nomor itu ada, kalau kita close ketiga pilihan. Yang pertama itu ada save the machine state. Ini tuh berfungsi untuk menyimpan virtual machine yang sedang berjalan. Jadi kalau kita sekarang simpan, pas kita start itu bakal tampilnya itu seperti ini. Kemudian bisa kita coba klik OK. Nah, ini sudah disimpan ya, dan kemudian kita bisa start lagi. Nah, maka tampilannya akan sama seperti yang tadi ya teman-teman. Nah, jika kita pilih yang shutdown itu sama aja kita kayak matiin laptop kita di Windows gitu. Dan kalau kita start lagi itu bakalan ngebooting lagi. Kita akan coba ya.
Nah, di sini ada prosesnya ya teman-teman. Ini ada ininya tuh power off. Kemudian kita coba start lagi. Nah, di sini tuh ada proses bootingnya ya teman-teman, jadi terlihat. Sedangkan kalau pakai yang save itu sesuai yang kita simpan, tidak ada prosesnya terlebih dahulu. Kemudian kita bisa login kembali. Nah, kalau yang power off itu kita mematiin paksa. Bedanya kalau yang shutdown itu ada prosesnya, sedangkan yang power off itu ya dipaksa gitu, jadi langsung mati. Kita coba ya, langsung mati ya teman-teman. Kemudian kita akan melakukan clone, kita bisa ke kanan, lalu pilih yang clone atau shortcutnya CTRL-O. Di sini namanya saya akan ubah menjadi Ubuntu 2, lalu kita bisa finish. Ini sudah ada, dan kalau kita buka itu akan sama seperti yang pertama kita buat. Jadi ini tuh kayak duplikatnya gitu. Nah, kalau oke, kita coba start ya teman-teman. Bisa. Ini proses bootingnya ya teman-teman. Kemudian kita bisa login lagi memakai username yang tadi. Selanjutnya kita akan melakukan snapshot ya teman-teman. Kalian bisa klik 3 garis ini, kemudian pilih yang snapshot, kemudian tag. Nah, di sini untuk namanya bebas ya. Ini saya akan kasih nama default stat. Kemudian untuk deskripsinya itu tidak penting ya teman-teman, jadi bisa kosong, bisa diisi. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita bisa kembali ke detail ya. Setelah itu kita bisa start. Sekarang kita login ya teman-teman. Kemudian kita bisa clear. Kita bisa klik ls, kemudian enter. Nah, di sini itu belum ada apa-apa. Jadi sekarang kita akan coba menambahkan sesuatu atau seolah-olah kita melakukan konfigurasi seperti ini. Kemudian kita ketik touch touch ini adalah perintah di dalam sistem operasi Linux, di mana tujuannya itu untuk membuat file tanpa membuat isinya, jadi cuman file sama namanya aja.
Contohnya saya akan membuat a.txt, kemudian b.txt, c.txt, dan d.txt, kemudian enter. Jadi kalau misal kita ketik ls lalu enter, itu akan muncul yang abcd.txt itu. Lalu kita akan melakukan restart, yang sebelumnya kita menggunakan command ls itu kosong, sekarang ada karena ada filenya. Jadi kita menganggap konfigurasi kita itu error dan kita ingin mengembalikan posisinya ke posisi default, maka kita bisa melakukan shutdown. Kita close, kemudian pilih yang power off. Nah, kita ininya biarkan saja karena kita tidak akan menyimpan konfigurasi yang gagal contohnya. Jadi kita klik OK, kemudian kita ke snapshot lagi, kemudian kita akan restore ya teman-teman. Jadi di sini kita klik default state, kemudian restore, dan untuk ini jangan dicentang, kemudian kita restore. Nah, setelah itu kita bisa start. Kita login ya teman-teman. Nah, kita clear terlebih dahulu agar rapi. Kemudian kita bisa ketik ls enter, dan itu tidak ada ya teman-teman karena sudah di restart. Kemudian kita akan mencoba ekspor dan impor ya teman-teman. Jadi di virtual machine kita bisa melakukan ekspor dan impor agar kita bisa mengirimkan kepada teman-teman atau tempat kerja kita. Caranya itu kita buka file, kemudian ekspor, lalu pilih yang Ubuntu ini. Ini bisa kalian setting mau disimpan di mana. Kemudian jika sudah, kita finish. Kita tunggu sampai 100% ya teman-teman. Jadi ini sudah selesai ya teman-teman. Kita bisa lihat di file kita. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.